Di dalam anak-anak sekolah itu, Bu, Pak, itu belajar dulu baru diuji, kan ada ujian. Tapi kalau kita ini diuji dulu baru bisa belajar. Bisa dipahami ya? Iya. Saya ulangi ya. Kalau kecil anak-anak itu belajar dulu baru diuji. Lah kita yang sudah dewasa ini diuji dulu baru, oh iya yang ngono rek. Ayo, mohon maaf, salah satu hidup ini akan bahagia kalau kita gak punya masalah dengan orang. Saya pikir bener Pak ya. Nah urip gak duwe masalah mbek wong enak Pak, nandiye enak Pak. Ngopi gembul sapa enak gak duwe masalah. Ngopi ambek wong ambek wingi mari tukaran. Dus welek teko iki enggak enak duwe masalah Pak. Liwat kono nggo bae kepedhukan, liwat sing kono kepedhukan sing kono. Aku iki liwat endi aku. Sulit Pak nggih. Sulit hidup ini kalau kita itu punya masalah dengan orang. Makanya orang yang punya masalah dengan orang itu gak akan bisa hidup enak. Apa maneh masalah itu kan banyak orang. Tambah sulit. Makanya kadang-kadang ada orang yang bunuh diri itu karena apa? Terlalu banyak masalah dengan orang. Oleh karena itu kalau bisa wis gak usah duwe masalah mbek wong wis. Perkara wong yang mempermasalahkan ya cek deh, sing penting aku. Oh kita enggak ya, masalah didik digawe masalah. Mosok gak duduk masalah digawe masalah. Mohon maaf Bu, Pak ya, masalah itu tergantung kita. Digawe masalah, gak digawe masalah ya tergantung awake. Ngatas gara-gara pecah ya wis, mari. Gak iso ngene iki, gede urusane, ya gede temen. Kita kadang-kadang membesarkan sesuatu yang kecil. Lah apa sih? Kalau masalah itu memang gak jadi masalah ya gak usah dijadikan masalah. Masuk gara-gara sesuatu yang sepele ngono sampai mohon maaf ya, biasanya itu terus gak taek-taekan wis gitu. Ada gitu. Sampai gitu tuh ada, Pak. Ya. Padahal masalahnya opo sih? Masalahnya itu opo? Dan hampir rata-rata masalah besar di dunia ini itu berasal dari masalah yang kecil tapi dibesarkan. Lu kurang 2 menit. Yang terakhir, kelima, apa itu? Wala tuksirid dhakhika fa inna kasrata dhakhiki tumitul qalb. Ojo kakean guyu. Soalnya wong guyuan itu mematikan hati. Artinya apa? Orang itu kalau banyak tertawa nggak bisa berpikir Pak. Terus kadang guyu. Itu kan gara-gara ada lagunya Waljina dulu itu ya. Ayo guyu. Wah, guyu mana? Kan ada dulu tahun 80-an ya ada lagu itu ya. Jadi dek guyu aja teman-teman. Soalnya orang kalau banyak tertawa itu mematikan hati, itu ya. Sampai Rasulullah mengingatkan ini. Ada hadis ya, walau ta'lamuna ma'alamu la takhiktum qalilan wala bakaitum kasiron. Seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bu, Pak, kita itu kalau mikir urip kita itu nangis Pak. Betul loh. Kita itu habis mati nanti ya, prosesnya itu masih panjang loh Pak. Mati itu adalah awal kehidupan kita di akhirat. Dimulai dari alam barzah. Kapan-kapan kita bicara ini Pak ya. Masya Allah kalau saya sudah siapkan materinya. Mulai dari alam barzah. Setelah itu nanti kita masuk di yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah setelah kita kematian itu. Semuanya dibangkitkan. Setelah itu menuju ke yaumul hasyr di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini kita nanti akan menuju yaumul hisab, dihisab. Setelah dihisab itu nanti yaumul mizan, ditimbang. Setelah ditimbang nanti ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu diberikan balasan.
Jadi prosesnya masih ada 7 tahapan lagi kita nanti. Dan itu bertahun-tahun itu. Makanya nek ngurusi ini nangis Pak Dewi. Makanya mumpung ada di dunia ini saya golek amalan sing ya. Soalnya apa? Setelah mati gak iso melakukan amalan mana ya? Halo. Makanya kayak nangis daripada sampai apa itu Abu Nawas itu ngomong apa? Lillahi nastulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril sakin. Ya Allah, gak pantes aku iki masuk surga ya Allah, kakek dosa ya Allah, salatku ya mek ngono-ngono tok ya Allah, kan gitu ya. Wala aqwa 'alan naril sakin, tapi saya enggak kuat ya Allah kalau masuk neraka Jahanam saking panase. Terus dilepokno nang ndi awakmu? Jadi gak usah terlalu banyak tertawa hidup ini ya. Pokok tertawa ya waya tertawa. Kita itu kadang-kadang nyeleneh ya. Waya tertawa gak tertawa. Waya gak tertawa. Itu bahaya itu ya. Jadi waya tertawa ya ojo diumpet Bu ya. Tertawa ya tertawa. Gak nemen-nemen ya. Itu ya. Kayaknya pas Pak ya. Oh, saya ada 30. Sini 20. 6 ada pertanyaan. Monggo, habis kok. Harus tanya. Ibu dulu. Ayo Bu, tanya apa lah? Tanya 5 ini tadi apa tidak monggo? 5 itu. Enggak ada lagi? 1 enggak ada. Bapak wis. Dalam? Untuk yang darah tadi. Nggih, monggo Pak. Darah proses untuk donor darah. Donor darah, nggih. Yang diberikan kepada Nggih. Bagaimana tentang donor darah, nggih? Mohon maaf, dalam kaidah takrif itu dikatakan yang namanya makan itu adalah melalui apa? Mulut. Donor darah melalui apa? Makan enggak itu? Enggak, segitu aja Pak ya. Jadi itu tidak termasuk makan. Ya, nek makan itu melalui termasuk minum. Wis dari takrifnya itu aja ya. Yang lain wis kayak gampang-gampang. Lah jadi gampang. Monggo wae lho. Bab 1 tadi ya. Nggih. Betul. Oh iya. Apa sih Allah kok memberikan menciptakan babi? Nah, kan itu ya. Itu sebenarnya kita bisa mengambil ibrah dari Allah menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi ayadriba masalan wa ba'udatan. Kan ada itu ya. Allah itu tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Kan itu ya. Ternyata nyamuk itu Bu, kita setiap hari itu kan melihat itu dari segi kejelekan. Bayangkan dengan adanya nyamuk, banyak orang kaya gara-gara nyamuk loh. Betul gak ya? Nggak ada obat nyamuk. Oh, tadi sak kaya-kaya gitu. Jadi intinya begini Pak, Allah menciptakan sesuatu itu dalam Al-Quran dikatakan subhana itu tidak ada satu pun Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu penciptaan Allah itu yang sia-sia. Termasuk menciptakan babi, itu enggak sia-sia itu. Mesti ada gunanya. Cuma masalahnya kita itu sesuatu yang kita enggak tahu, sesuatu yang dianggap kita enggak ada gunanya, itu biasanya dibuang. Ya mohon maaf deh, kita sekali omongan buatnya. Padahal sesuatu itu penting kan. Nah, kita itu jangan terlalu gegabah ketika melakukan sesuatu kita anggap itu nggak ada gunanya, itu nggak ada gunanya, tidak. Mungkin bagi kita nggak ada gunanya, bagi orang lain berguna. Oleh karena itu, jangan memandang sesuatu itu dari segi dampak kejelekannya saja, tapi lihat ada apa kebaikannya. Paham ini ya? Contoh, minuman keras. Wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya bagi manusia.
tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Termasuk babi. Jenengan tahu nggak babi itu? Babi itu manfaatnya bagi manusia untuk apa, Bu? Ya. Gimana? Nggih. Ngeten. Loh. Ternyata vaksin-vaksin kita itu banyak di katalisatornya dari babi, Pak. Katalisatornya ya. Bisa juga senyawanya dari. Jadi jangan-jangan seperti itu bagi orang yang tahu loh Pak ini ya. Dari babi itu. Terutama minyaknya, Pak. Terutama minyaknya. Jadi pokoknya gini, ciptaan Allah itu gak ono sing sia-sia, ono sing manfaati ya ono mudarate. Karena itu jangan dilihat mudarate tok deloken manfaate. Cuma nek dimakan diharamkan. Itu. Cuma itu. Lah nek diharamkan gak usah dimakan. Cuma masalahnya kita itu enggak seperti itu. Justru yang diharamkan itu malah sing mengapa yang apa? Itu diharamkan itu Pak. Kan ada lagu itu ya. Hah? Oh iya. Jadi rata-rata kita itu sing diharamno malah sing wis robir haram ya wis di wong liyane lho ngombe sakno kae lho Indomaret Pak sampean golek sakno kae. Silakan dibeli diminum kok goleki bir ngono lho. Halo, ada enggak itu ya? Nah, itu kita itu ngono. Wong juga nikah wis enak. Ngono iku ada lagu gara-gara ada lagu itu apa? Mohon maaf ini ya. Kok jelek contohnya. Tapi enggak apa-apa supaya kita tahu ya. Daripada apa itu ngingoni wedhuse kan luwe enak tuku satene. Lho itu maknanya apa, Pak? Bu, maknanya apa, Bu? Daripada ngingoni uang lebih baik apa? Tuku ae po. Oh, ngono, Pak. Halo, paham iki? Enggak ngerti enggak iki? Oh, wis tuwek enggak ngerti. Loh, maksudnya lagu itu gitu. Kita itu gak oleh rabi, gak oleh kan ngingoni. Tuku kenek ae lho ra ngingoni gitu lho. Ya Allah, hidup itu ternyata kayak ngono, Pak ya. Lah ngono iku ya tambah disenengi sing ngono daripada sing itulah manusia sing dilarang mesti cenderung untuk dilakukan. Pas ya. Oh, satu. Nggih apa? Nggih penalti. Tertawa tadi kan sebaiknya dikurangi. Sebaiknya nggih. Kebetulan ini profesinya komedian gimana? Bukan dangdut. Mohon maaf, komedian itu yang baik itu adalah yang tidak tertawa. Justru komedian yang jelek itu yang banyak tertawanya. Jadi komedian itu adalah orang yang bisa membuat orang lain tertawa, tapi dirinya kan enggak tertawa. Justru nek awake guyu malah jelek gitu. Tapi nek awake wong disok diguyu wong malah bagus itu. Jadi komedian itu bagus, Pak. Artinya apa? Nguyokno wong, tapi awake dhewe gak guyu. Itu apik. Halo. Berarti sesuai dengan atus sini ya. Ojo kakean guyu. Aja nek gak guyu plus komedian. Justru komedian itu tukaran malah diguyu-guyu gitu. Jadi nggak apa-apa Pak ya kalau memang itu profesi. Di dunia ini kan ada dua ya, ada occupation, ada profession. Kalau occupation itu artinya pekerjaan, kalau profession itu profesi. Boleh aja selama itu tidak melanggar syariat, monggo. Ya dengan pekerjaannya apa? Gitu ya. Punya profesi apa? Monggo. Jadi profesi itu ibaratnya apa ya? Ya pekerjaan sampingan, tapi bukan jenis pekerjaan. Contoh ketika saya itu dulu punya siswa, saya tanya, apa pekerjaan bapakmu? Itu gak boleh dijawab, maling Pak, gak boleh itu. Itu profesi, jadi maling itu bukan jenis pekerjaan, tapi apa? Profesi. Pekerjaannya mohon maaf beca, tapi punya profesi apa? Maling. Oh dok itu. Jadi mohon maaf bedakan antara profesi dengan pekerjaan. Jadi komedian itu profesi Pak ya gitu ya.
Ah, itu profesi. Profesi. Gimana? Ngamen. Iya, profesi, Pak. Profesi. Enggak maksudnya kepingin punya profesi gitu, tak? Itu butuh belajar, Pak, itu. Loh, gak setiap orang loh, Pak, bisa tegel ngamen, gak setiap orang, Pak. Kalau memang wis tatak gak kira iso ngamen. Soalnya tidak mesti kita ngamen masih dikasih. Nek gak dikasih ku ya apa sikap sampean, itu kudu harus sudah kuat. Itu. Nah, ngamen car-nyaran. Iya, harus gitu. Ngapunten Pak ya, cukup waktunya ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi intinya hari ini kita bahas tentang 5 pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, termasuk pada kita ya. Yang pertama, jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ternyata apa tadi, Bu? Perbuatan haram, makan haram itu berpengaruh terhadap ibadah kita kepada jangan-jangan males kita itu gara-gara sering itu, paham nggih? Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah tadi apa? Halo. Loh, sudah lupa. Apa, Pak? Baik dengan tetangga. Langsung ketiga. Yang kedua. Loh, gak hafal. Gorong mulai iki. Apa yang kedua? Loh, apa yang kedua tadi? Mau buka mana ya, Pak? Halo. Alhamdulillah, ridho dengan ketentuan. Yang ketiga, baik dengan bangga. Yang keempat, baik dengan manusia. Yang kelima apa, Bu? Yang kelima, masuk kelima itu biasanya paling gampang. Yang kelima, tak buka. Halo, masuk gak lali. Yang kelima, mari dibahas komedian. Oke, jangan banyak. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, biasa Pak. Kadang-kadang kita dikasih 5, eling telu itu bagus. Eling siji bagus daripada gak eling belas. Perbuatannya tiap hari. Oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Saya nggak ada ujiannya Pak ya. Gak ada. Meskipun sampai nggak hafal ya nggak apa-apa. Meskipun nggak hafal lulus, nggih Pak Ari. Meskipun nggak hafal lulus. Enaknya ngaji itu gitu ya. Jadi masih ya nggak hafal tetap lulus. Saya arek sekolah itu nggak hafal ya nggak lulus. Paling akhir pesan saya di dalam anak-anak sekolah itu, Bu, Pak, itu belajar dulu baru diuji, kan ada ujian. Tapi kalau kita ini diuji dulu baru bisa belajar. Bisa dipahami ya? Iya. Saya ulangi ya. Kalau kecil anak-anak itu belajar dulu baru diuji. Lah kita yang sudah dewasa ini diuji dulu baru. Oh iya yang ngono rek. Kurang lebih demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.